Justru gue berharapnya, gue tuh pas nonton trailernya, gue tuh mau ini beneran horornya dapet gitu, horornya kuat. Emang menurut tuh Enggak, kurang. Gue soalnya minusnya cuma di bagian penampilan Indra Jegel aja sih. Guys, balik lagi dengan kita Tiga Kelab. Anak muda tanpa tujuan. Gua Devin. Gue Paula. Oke, kita mau ngapain nih, Pau? Kita hari ini mau review film yang agak lain itu loh, Pin. Maksudnya agak lain gimana, Pau? Aduh, nih lu tahu nggak? Sesuai banget sama judulnya. Itu judul. Iya, judul tuh agak lain. Gua kira lu mau film yang agak lain. Tapi lo harus tahu, Pin. Apa tuh? Soalnya film ini tuh bener-bener agak lain banget, Pin. Gimana? Lu pernah agak nggak lain? sih nonton film horor tapi ketawa? Oke. Nah, lu nonton film komedi tapi merinding badan lu, Wow. ketakutan. Lu tahu itu film komedi kan? Tapi gue kalau nonton tuh dikit-dikit kayak enggak, sumpah gue takut shock kayak gitu. Serem dong? Ya serem sih. Dan banyak kayak jump scare-nya. Nggak banyak jump scare, cuma kayak ya bikin gue kayak apa nih sih? Ada berapa lagi nih? Gitu. Horor memang gitu kan? Iya, makanya itu dia. Jadi ini kayak film horor tapi film komedi. Wis. Gimana tuh? Sebelum lanjut kita ada karena belum ada endorsan. Tadi dulu. Salah. Sebut merek ntar kita bayar. Oh iya, Cut dulu. kita ada mie instan. Ntar RGB aja. Editor, ya maaf bang editor. Iya, itu RGB-nya. Pokoknya ini kita ada mie instan, pakai telur ayam, oke? Betul. Nah sebelum itu gue mau dulu makan. Oke, Pau. Mantap. Oke, silakan, Pau. Lanjutkan ceritamu. Oke. Jadi ini kita mau bahas yang apa dulu nih? Dari semua cerita secara keseluruhan gitu ya. Gue penasaran sih karena dari judulnya udah unik menurut gue, agak lain. Maksudnya gimana, Pau? Iya, Pin. Jadi tuh nih ya, agak lain ini tuh kayaknya tuh diambil dari podcast di Spotify yang mereka gitu loh. Oke. Jadi kan emang Spotify-nya ini setahu gue ya, judulnya tuh agak lain nama Spotify-nya. Dan yang main tuh yang isi podcast itu ada si Indra Jegel. Oke, Jegel satu. apa sih bacanya? Iya, Indra Jegel. Salah ya? Jegel. Indra Pokoknya gitu Jegel. lah. Emang tuh di nama pemainnya udah agak lain. Agak kan? lain. Nah, Indra Jegel. terus abis itu ada si Oki itu. Oke Ringga. Terus sama si Benedion itu kan. Benedion. Sama satu lagi Boris Bokir. Nah, kalau yang Benedion udah sering main nama Awareness tuh. Boris Bokir sedikit banyak lah, nggak terlalu banyak. Tapi sisanya ya gitulah. Itu anak stand up tuh, kayak gue tahu. Bener. Dan ekspektasi lu pasti lucu kan? Pasti dong. Dan lu gak kebayang kalau ini akan sehoror itu ya kan? Coba gimana? Gue juga guys, karena gue tuh berpikir bahwa ini komedi lah, paling horornya cuma kayak 1-2 kali adegan doang gitu kan. Ternyata enggak. Itu bener-bener justru garis merahnya itu ada di horornya itu loh sebenarnya. Gue nonton trailernya, gue menarik sih, gue suka. Iya kan? Gue suka. Nah, itu dia. Horor, bikin orang pengen nonton. Tapi nih uniknya nih, emang bener-bener agak lain banget nih ya. Oke. Lu tau uniknya apa? Apa? Bahkan gue bisa ketawa sambil badannya tuh merinding. Nggak, lu pernah gak sih ngebayang kayak tapi kayak lu tuh gitu. Gue gak kebayang tuh kita Karena ketakutan. Tapi waktu adegan yang harusnya ketakutan tuh gimana ya? Pas adegan lucu, itu gue bisa yang sambil merinding ketakutan ya, pokoknya yang kayak itu tuh jadi kayak dua perasaan yang bercampur aduk datang bersamaan memburu perasaan gue. Asik. Lu tau gak sih ke bioskop tuh ya? Itu tuh ketawa itu pada kenceng banget. Sumpah jadi kayak Betul. Gue mengalami yang Paula ini. Ternyata bioskopnya walaupun kita nonton, bentar, disclaimer. Paula sama gue nontonnya berbeda, nggak di hari yang sama. Jadi kita misalkan Paula tanggal 1, gue nonton tanggal 5 gitu. Beda banget. Revisi ya. Gua ralat. Apa tuh? Kita nonton di tanggal yang sama, cuma jamnya beda. Oh iya. Tapi pokoknya intinya beda bioskop, beda jam, beda teater gitu. Nah, tapi untuk gernya dapat semuanya. Penonton dari film awal sampai film akhir itu 100% orang lumayan banyak ketawa. Iya kan? Iya. Nah, ntar nih, ketawanya kayak gini nih. Oke. Karakternya gimana karakter? Oke, karakter. Gue suka sih. Apa sih di film ini karakternya ada apa aja, Pau?
Indra Jegel, bisa nggak kau tuh jangan seburuk rupa itu di film itu? Nggak, maksud gue gini, udah mukanya kayak begitu ya, kayaknya kan agak polos-polos yang gimana gitu kan. Tapi lu tahu, dia justru penyumbang ide paling banyak di tim itu. Maksudnya pada film itu ya, pada ceritanya itu. Tapi idenya tuh ngeselin semua. Nih, lu tau gak kayak ibaratnya tuh kayak bayar utang tapi ngutang sama orang lain. Gali lubang tutup lubang. Iya. Jangan ditiru guys. Karena pertamanya udah ada masalah, terus dia malah menutupi masalah itu, ya malah itu jadi masalah baru lagi. Dan dia bener kan, ada adegan gali lubang. Nah setelah itu lama, dia gali lubang itu lagi, terus dia gali lubang orang lain buat memindahkan mayat. Kayak maksud gue, kenapa gitu ya nggak sih? Kenapa harus kayak gitu idenya? Nggak, maksud gue kalau emang kayak gitu kenapa nggak dari awal aja lu buang dia di situ? Maksudnya bukan buang ya, tapi nguburin dia di situ, ya nggak sih? Itu karena panik, Pau. Orang panik pasti susah mikir, makanya akhirnya dia memutuskan kuburnya di tempat itu langsung. Iya, dan bener sih Tim, bahwa agak lain memang otaknya. Sampai si timnya kesel, sahabat-sahabatnya kesel. Iya benar. Ya terus si Indra Jegelnya tuh dicelopin ke air loh. Lo mana muka tuh jelek banget. Gue gak kebayang lu dicelup. Iya, ya gue juga sih. Terus yang gue gak nyangka bahwa ternyata itu kolam yang ada goesan, apa kayak bebek goesan itu loh. Terus kayak anjir lucu banget sumpah. Gue kayak mereka main di pasar malam, buat temen-temen yang belum tahu, mereka main di pasar malam. Settingnya itu di pasar malam. Settingnya menurut gua bagus karena belum ada yang pernah pakai, setahu gua. Cuman paling sekilas kan, tapi kalau ini hampir 75% settingnya di situ. Dan emang kayak setting utamanya dia karena tentang itu kan. Iya, jadi di situ. Apa? Gue baru pertama kali ini loh ngeliat rumah hantu tapi di pasar malam. Maksudnya kalau kayak misalnya kayak di Ancol, di mall, di tempat wisata tertentu tuh kayaknya ya udah kan, wajar ada. Tapi kalau di pasar malam biasa kayak gini tuh kok ada ya? Udah gitu dia kayak pas rumah hantunya tuh bener-bener rumah hantu yang gede gitu, bukan yang kayak cuma yang kecil, ruko kayak gitu ya nggak sih, ruko di set up kayak gimana. Tapi ini bener-bener yang kayak gitu ya. Gede, keren. Maksud gue, wah gila sih. Terus, iya maksudnya kok bisa ada orang yang bikin rumah hantu segede itu di pasar malam. Iya, harganya murah loh, 25.000. Tapi kasihan cuy yang jadi hantunya, di roasting sama cuy. Maksud gue kayak, aduh anjir, baru pertama itu adegan awal banget loh. Udah awalnya ger. Awal ger. Walaupun, nah lu kan menurut lo itu adegan awalnya kan, adegan awal yang lo tonton itu kan. Betul. Tapi kalau adegan awal yang gue tonton bukan itu. Oh maaf. Apa tuh bos? Soalnya gue sebelumnya disclaimer dulu, gue agak sedikit terlambat karena hujan, lagi musim hujan. Nggak, itu lu udah banyak sih. Telatnya udah banyak sih. Oke, jadi apa adegannya? Adegan pertama awalnya banget itu kan, si Oki tuh menurut gue, bukan Okinya sih, tapi maksudnya kayak itu adegan perpeloncoan gitu sih menurut gue. Nggak manusiawi banget. Nggak memanusiakan manusia banget menurut gue. Gimana sih maksudnya? Jadi itu ini spoiler guys, please, sorry banget ini spoiler. Nah jadi ceritanya si Oki ini tuh jadi orang apa sih, bencong gitu. Di wahana itu, dimana orang nanti kalau pengunjung ya ada yang mau main, dia ngelempar bola terus kena ke targetnya itu, terus nanti si bencongnya itu jatuh masuk ke air. Jadi terus-terusan aja biar jatuh ya? Iya. Nah tapi yang gue sesalkan adalah terus kenapa banyak yang ketawa juga, itu kan nggak manusiawi banget, kesian. Iya sih. Maksudnya entah background dia mantan napi kayak apa tuh kayak tetep kesian coy, nggak manusiawi. Memang sisi ibu begini nih temen-temen. Gue nggak melihat itu, tapi memang harusnya lucu sih kalau gue nonton sih. Nggak, gue mau ketawa tapi kayak gimana nih? Nggak manusiawi tapi kayak terus apa namanya, kenapa tuh lu mau bahas tentang si perpeloncoan itu nggak manusiawi? Iya. Dan harusnya nggak ada di dalam film itu. Benar, kayak maksudnya kalaupun misalnya emang iya, tapi kayak kenapa pada ketawa sih? Ya nggak apa-apa sih. Tapi aktingnya gimana teman-teman agak lain ini, bagus nggak? Iya, ngomong-ngomongin soal acting.
menurut gue kenapa gue sendiri tuh enjoy ya nonton film ini. Kenapa lo tau? Karena ini semua itu natural banget. Naturalnya itu kayak menurut gue mereka tuh kayak lagi nggak acting gitu memang. Oh iya benar. Ada beberapa lawakan yang menurut gue agak maksa, tapi kayak ya udah gitu. Tapi ngomong-ngomong natural, memang gue juga melihat di isi ceritanya itu juga adalah cerita-cerita kehidupan gitu. Kayak misalkan pergesekan persahabatan, ibu sakit, ada yang merawat anaknya, kayak gitu-gitu. Memang sebuah apa ya namanya? Relate lah, sebuah kehidupan yang memang nyata di masyarakat dibawa ke dalam sebuah film. Menurut gue itu bagus sih, itu keren. Nah, tapi sebenarnya kalaupun misalnya emang itu mau dimasukin ke film, kalau pemainnya sendiri actingnya pada nggak natural, menurut gue basi sih. Iya sih, betul. Kaku. Tapi ini mereka oke sih. Kalau gue gue suka. Gue juga suka banget sih. Sama apalagi gue juga suka banget. Nggak, maksudnya actingnya gitu loh, udah gitu doang. Tolong jangan dipancing berlebihan gitu lah. Gue demen sama actingnya si ini yang orang berkebutuhan khusus. Oh, itu keren. Iya benar sih. Gue suka. Gue yang orang yang berkebutuhan khusus. Cuma, gue jadi ingat lagi deh. Sampai dia jatuh loh dari wahana. Enggak, coba maksud gue kenapa terus dia naik ke biang lala? Dia takut dibunuh bro. Tapi maksud gue dia bisa nggak sih nggak usah naik ke biang lala? Terus jadi memang natural. Jadi kan memang orang takut terus dia bawa kayak semacam kayak ini apa garpu pembersih. Apalagi yang megang garpu itu adalah si Oki. Iya kan? Betul. Nah, jadi kayaknya tuh udah dari tampangnya aja udah gahar kayak nantangin. Terus yang dia pegang kali kebersihannya kayak mana coba? Bayangin dong. Betul. Iya kan? Makanya jadi kayak ya gue ngerti sih kenapa dia takut, tapi maksud gue please banget kenapa mesti sampai naik ke biang lala gitu loh, ya nggak sih? Iya betul. Gitu. Tapi keren sih, bisa pikiran biang lala. Iya kan? Nah itu dia. Terus ya? Kostum? Enggak. Apa? Tahan dulu. Apa tuh? Ngomong Indra Jegel nih. Oke, gimana? Kan tadi lu bilang jangan disebut lagi, jangan mancing. Oh iya juga ya. Jadi pancing. Jangan dong. Udah tahu lu kalau mancing dikit gua gitu. Nah, gimana? Indra Jegel kenapa? Jadi Indra Jegel itu FYP gitu loh di TikTokku. Gara-gara? Iya, pada bilang katanya Indra Jegel itu waktu di main hakim sendiri kan cakep ya. Oh. Tapi kenapa di film ini jelek kali kau? Pau, kenapa Indra Jegel ini jelek di film agak lain ini? Oh iya, Indra Jegel. Kenapa jelek di agak lain dan bagus di yang acara TV? Itu karena memang suasana pasar malam. Suasana pasar malam memang gitu. Iya sih, cuma kayak lo kalau mau dibikin keren, dia jadi polisi. Jangan. Nah apa? Please. Soalnya main polisi juga udah capek. Ngomong-ngomong ya, si yang main jadi polisi ini, itu tuh pernah jadi lawan mainnya si NC Storia loh. Aduh, di film apa? Di series yang di video. Wah, lu nggak nonton juga? Nggak nonton gue. Tapi ngomong-ngomong itu, Pin, kok pulang aja lah Pin. Gak usah lah kita syuting bersama lagi kayak gini Pin. Gue respect sama film ini. Kayaknya ini film pertama yang nerima sponsor atau endorse. Iya, cara mereka ngiklannya tuh keren banget. Keren. Lu bayangin dong di kaosnya ada barcode. Kayak ya udah lu scan aja, terus scannya di baju. Satu lagi apa ya endorse-nya ya? Barang apa ya? Iya ada. Rugi dong. Warna merah kuning hijau, nganter minimarket offline. Iya. Iya kan. Keren. Dia belanja online, dia nawarin makan. Tapi malah terus dia belanja shampoo, belanja kebutuhan yang lain yang kayak oke. Menurut gua di kayaknya film pertama gue yang gue tonton ada sponsornya masuk dalam bioskop. Kayaknya gue sebelumnya nggak pernah nonton. Atau ada lu pernah? Kalau gue pernah, cuma cara ngiklaninnya itu kurang bagus. Kurang halus. Emang dia tuh bukan dimasukin dalam film itu, jadi kayak ya bener-bener iklan. Jadi ada satu segmen khusus iklan. Kalau ini kan enggak kan, jadi kayak ada iklan di dalam satu segmen. Jadi bukan ada satu segmen khusus iklan kayak jadi filmnya berjeda gitu. Iya, tapi ini runningnya
Sejalan lah, senada ya, senada sih. Ya. Bener, keren juga sih. Tapi mereka kayak gitu tuh bayarnya pada mahal ya sponsor. Pasti kayaknya kok. Mau dong kalau sponsor kita ya mas. 3 klub masih gratis pak, beneran. Email aja. Custom, kostum, make up gua udah mendukung sih menurut gua. Make upnya semua mendukung, nggak ada yang gagal menurut gua. Iya benar. Menurut gua. Terus dari segi pewarnaan, gua nggak ada problem sih dari segi pewarnaan. Gue juga sih. Dari segi pas dia di kafe itu pak polisi sama penjaga itu aman sih. Pas polisinya makan sama si Tisabiani, itu juga kayak wow gitu. Kayak agak romantis, gimana ya, romantis dikit tapi dapat banget iya, itu nggak lebay menurut yang gue. si penjaga tiketnya itu kayak dibikin kayak sedikit blow on dikit ya sih. Iya gitu. Iya bener ya, gue merasa gitu. Iya. Oh. Tapi Iya. kayak pick up line-nya si polisinya bagus sih. Oh, yang Iya, dia langsung kayak kenalan gitu. iya betul. Dia gentleman sih, yang polisi menurut gua gentleman. Ya kan dia polisi, kalau nggak gentleman tuh genre nih Pin. Kalau buat lu pribadi, ini masuknya genre apa? Komedi sih. Kalau gua 40% horor, 40% komedi. Gua nggak merasa dapet. Sisanya lu pada nonton sendiri biar penasaran. Emang Betul. gue penakut aja kali ya. Tapi ya sesuai yang tadi gue bilang, karena Jadi justru gua berharapnya, gua tuh pas nonton trailernya, gua tuh mau ini beneran horornya dapet gitu, horornya kuat. emang menurut lu Enggak, kurang. kalau menurut gue itu udah dapet banget. Menurut gua ketika kok Ernest collab sama Joko Anwar, menurut gua itu keren. Jadi horornya dapet, komedinya dapet. Jadi dulunya ger. Nah ini sayang banget kemarin horornya tuh kayak, di situ bisa timing horor tuh. Lu Tapi berharapnya di situ horornya lebih dalam lagi. Iya. Tapi lu bayangin gak perasaan gue yang penakut itu? Nah Hah? itu. Lu tahu nggak? Untuk sebelah gua ada orang. Iya. Kalau nggak ada, mati gua kayak sebelah gua apa ada orang. Tapi jujur menurut gua keren loh ketika Ko Ernest dan tim collab sama Joko Anwar, keren. Karena horor digabung komedi, Ko Ernest kuat di komedi, Joko Anwar kuat di horor. Itu bagus menurut gua, agak lainnya. Mungkin agak lain versi 2 gitu. Tapi menurut gue enggak, Vin. Kenapa? Kayak karena mereka itu berjalan di 2 arah yang berbeda. Memang, tapi kan itu kebetulan bisa digabungin tuh. Ada kok momen-momen yang gue lihat bisa gabung, Pak. Iya, tapi nggak bisa segabung itu, Vin. Maksudnya tuh kayak gitu, karena horornya kalau ini dibikin lebih horor lagi, mungkin malah jadinya kita nggak bisa ketawa pas adegan horor, ngerti nggak? Gue yakin bisa. Wah, tetap nggak bisa sih, Vin. Kita Nggak bisa tahu gimana, gue telepon gue. Bestie banget, gue kayak langsung begitu gitu langsung mau diangkat. Halo. Koko. Iya, ya ampun, lu gadget banget. Apalagi yang lu mau ini, ada lu catet kan baru satu tuh poin yang lu keluarin. Nah, ini dia, Pin. Apa Ada tuh? lagi, Pin. Apa? Yang unik lagi. Nih, orang kan biasanya kayaknya emang haru biru tuh pas adegannya si Bene sama pacarnya tuh kan. Yang kisah cintanya tuh kayak perjuangan gimana caranya dia bisa diterima di keluarga si ceweknya itu kan. Betul. Gimana pada akhirnya dia bisa menikahi cewek itu. Tapi menurut gua ada lagi yang lebih mengharu biru. Apa? Selain yang Oki sama ibunya, itu pasti mereka semua itu keluar dari penjara. Mengharu birukannya di mana? Nih, soalnya kayak nggak tahu ya, gue tuh lebih merasa terharu aja sih ketika orang tua tuh bisa menerima kondisi anak seutuhnya. Oh, si Boris Iya Bokir. kan, Iya, lu Boris tahu Bokir. dong, kan akhirnya Boris Bokir itu nggak jadi itu Iya, kan, nggak jadi sesuatu. nggak jadi TNI, ABRI atau apa gitu. Nah terus ibunya kayak, oh ya udah nggak apa bisa jadi satpol Dia pp. welcome. Iya, betul. Walaupun ibunya tetap bertekad, tapi kayak ya udah turun Iya, dikit iya. jadi satpol pp. Dan iya, gue di situ setuju sih. Iya. Adiknya si Oki juga dia menerima abangnya walaupun udah 2 kali masuk penjara. Betul. Terus si Bene walaupun ceweknya nggak jemput di penjara tapi jemput di kuburan itu Nah tapi juga, ceweknya udah dari mana ya? Nah itu dia bingung juga. Maksud gue kenapa tiba-tiba cewek itu Lompat ya? Iya benar. ada, terus alasannya dia nggak jemput karena cuciannya banyak kali Iya, gitu. cuciannya banyak kali. Gimana ceritanya mereka kabarnya itu cewek? Nah, iya kan? iya, Jadi kayak betul. kok terlalu jauh lompatannya Koko. Turunkan dikit kok. Oh, ini bisa nebak nih kok, ini kayaknya penulis nih kok. Boleh nih kok.
Makasih Pin, makasih atas kerjasamanya Pin. Dibantu promote. Apalagi poin yang lu mau keluarin? Promote gue terus Pin, bisa Pin. Semangat Pin. Ayo promote apa lagi? Poin Iya, 3, poin 3 kalau berdua. gua, nah terus momen persahabatan mereka Pin. Karena semarah-marahnya mereka, kayak si Oki sama si Bene itu, tetap aja mereka akhirnya baikan lagi. Betul. Kan? Makanya tadi Itu jadi kayak buat gua, karena gue ini juga gampang terharu orang, jadi kayak ngeliat itu kayak, iya ampun indah banget gitu. Gue jadi kayak pingin baikan sama temen-temen gue, tapi ya udah ya kita lupakan aja. Tapi memang itu yang terjadi di masyarakat sih. Biasa kan kadang persahabatan ya pasti ada cekcok lah, ada gesekan, ada lain sebagainya. Ya kayak gitu. Itu mirip banget sama yang di filmnya si Agak Lain. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, gue rekomendasikan untuk nonton film Agak Lain lagi. Karena gue ngeliat dari postingan resminya Queerness itu sudah berhasil ditonton 325.000 orang selama 2 hari. Gila, baru tayang. Baru 2 hari. Menurut gue itu keren sih. Apa pakai pesugihan? Ups. Enggak, itu pakai ini air hangat. Air hangat yang di kuburan. Yang tiap kali mau tayang dia air hangat dulu. Gue nggak expect sama ceritanya. Tapi kok akhirnya si ceweknya nggak ketangkep ya? Maksudnya ketangkep, tapi kan dia nggak terus diceritakan. Oh iya, memang iya itu padahal udah diceritakan ya benar. Itu kan dia makan uang apa namanya, uang suap kan? Iya, makan uang suap. Sebenarnya kan itu cewek udah disuap sebenarnya sama mereka berempat. Betul. Untuk diem aja, tapi ya kenapa ya nggak diceritain ya? Tapi ya nggak tahu, mungkin udah mau dibikin mati kali ceritanya, nanti next selanjutnya ya cuman mereka berempat, si Oki dan Benny dan kawan-kawan mungkin menurut gua. Jadi yang cewek itu ya mati di awal, sama yang si Arif Dido juga mati di awal tuh yang jadi setan menurut gua. Gitu. Itu sih. Kasihan Arif baru muncul udah nggak muncul. Udah 2 kali di komik 8 dia juga begitu tuh. Iya, komik 8. Iya. Apa dia spesialis adegan kayak gitu kali Pin? Enggak, itu apa bayaran dia mahal. Wow. Bisa jadi sih. Tapi rata-rata pemain di situ stand up comedian, respect. Jadi mungkin ada stand up comedian yang mungkin belum ada job dibantu sama Queerness, respect. Apalagi Ari Kriting weh. Ari Kriting full lumayan. Iya. Gila, ger abis. Ger. Iya masih. Dapat. Apalagi yang pas dia bilang katanya yang dia bahas soal ini loh. Apa? Yang ilmu hitam itu kan. Ada kan yang dia sama si Pras Teguh bahas itu yang disebut. Iya. Itu pakai ada loh yang apa cewek yang suka sama kayak cowok kayak bapak loh, gitu kan? Iya. Kayak bapak. Terus dia ngerasa maksud kau apa? Jelek. Maksudnya apa? Jelek. Terus gue kayak ya itu ringan tapi gue dapet banget. Emang gue receh. Oke, fine, bye. Tapi 100% komedinya penonton pada dapat. Mantap tim Queerness. Paling kalau dari gue saran dan masukannya, ceritanya gue kurang kuat. Harus bisa maksudnya kayaknya bisa di-upgrade, karena gue ngeliat dari cek toko sebelah dan ngeliat dari Ngeri Sedap itu ceritanya mereka pada bilang dapat, dan mereka ada yang terharu, ada yang nangis karena relate gitu ceritanya. Itu kalau dari gue. Gue hampir nangis sih, tapi gue kayak gue tahan. Tapi kan gue kayak gue nggak mau nangis untuk sebuah film komedi. Ya. Ngerti gak sih lo? Terus gue nggak bawa tisu, terus gue ngelap pakai apa? Gue kayak pakai baju bos. Oke, jadi dari gua cukup sih. Kalau lu mau nambah apa? Saran gua. Nah, kalau saran lu kan itu kan. Oke. Kalau saran dari gua adalah bisa nggak kau tolonglah Bang Indra Jegel itu rambutnya yang dibawa. Kak, lo harus tahu Pin betapa gantengnya dia waktu main Hakim Sendiri. Oh. Itu ganteng banget. Gak sih, lo ngerti gak sih kayak jadi orang. Jadi lu mau bikin keren. Iya. Tapi kan nggak cocok karena kan pasar malam memang begitu. Udah bener lah. Iya juga sih. Bahkan harusnya lebih acak-acakan. Cuma gua tuh ngerti jadi kayak Pin ngerapin rambut dia gitu, ngerti gak sih? Kalau dia mau rapi dia jadi polisinya. Jangan, polisi polisinya diganti, please, sumpah. Karena itu kayak, oke. Gue suka cowok-cowok ganteng. Jadi lu mau kasih rate berapa? Gue sih 90/100 sih. Oh. Menurut gue soalnya minusnya cuma di bagian penampilan Indra Jegel aja sih. Enggak, maksudnya ya pasti ada miss kecil yang kayak tadi gitu, cuma kayak ya udahlah, overall gue enjoy banget sampai pingin nonton lagi. Berarti
Betul. Bagus Sudah dong, belum ya 100 ya. kan. Kalau bisa 99/100. Wow, 1%-nya punya Tuhan ya. Wow, banget. betul. Oke, kalau dari gua 85, gua mohon maaf buat tim Queerness karena gua kurang suka cerita. Maksud bukan kurang suka, ekspektasi gua terlalu tinggi dengan ceritanya. Gua kira bakal kuat ceritanya, tapi gua tidak merasakan kuatnya cerita itu. Lebih dapat di humornya, jadi 85/100. Harusnya 90 juga kayak Paula, tapi karena ceritanya gua merasa kurang, 85. Mohon maaf Queerness dan tim, tapi gua good job dan apresiasi buat humornya yang out of the box dan bagus-bagus. Pelit kali lah kau kasih nilai. Naiklah 87 lah bang. Naikkan lagi lah dikit. 86 lah sudah bang. Kayak mana lah. Udah lah. 87 guys. 87. Enggak, 90 aja lah. Agak Biar lain kita- memang kau. Biar sama loh kita. Udah lah, udah cukup. Kita tuh udah berkali-kali loh syuting bareng. Masa gak bisa kompak dikit lah. 87 bang. Naikkan dikit lagi. 88. Diamlah kau sudah. Kalau sekali aku.